Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan grafik fungsi. Nah, di sini untuk contohnya sendiri, contoh diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 1 dari himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B 1, 2, 3, 4. Perintahnya di sini bagian A, tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi tersebut. Yang B-nya, buatlah himpunan pasangan terurutnya. Yang C, gambarlah grafik fungsi tersebut. Nah, untuk menjawab soal bagian A, ini kita jawab terlebih dahulu. Bagian A, di sini diminta kita disuruh menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Nah, untuk domain sendiri, kalau soalnya seperti ini, ya, domain itu diperoleh dari soal, biasanya ada kata darinya. Nah, setelah kata dari, himpunan yang dibicarakan setelah kata dari itu adalah domain. Jadi di sini domainnya adalah himpunan A. Ya, langsung aja kita tulis anggotanya, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, terus untuk kodomainnya, nah, biasanya ini ada kata ke-nya. Nah, ke himpunan B. Jadi himpunan B ini adalah kodomainnya. Ya, jadi kodomainnya di sini bisa kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kuncinya kalau domain itu ada kata dari, kalau kodomain ada kata ke. Nah, intinya dari sini ke sini. Maaf, dari sini ke sini, berarti darinya itu domain, ke-nya itu darinya itu domain, ke-nya itu kodomain. Nah, untuk range-nya sendiri, nah, karena di sini fungsinya berbentuk fx sama dengan x plus 1, untuk range-nya harus kita cari terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini kita cari dulu. Cari range. Nah, cara mencari range itu kita masukkan anggota-anggota domain ke dalam fungsi fx-nya sama dengan x plus 1. Jadi kita masukkan angkanya satu per satu. Mulai dari 1 dulu, terus 2, terus 3. Nah, nanti akan ketemu range. Nah, yang pertama kita masukkan dulu angka 1 nih. Nah, berarti kita anggap x-nya adalah 1. Jadi domain di sini kita misalkan sebagai x, ya. X-nya sama dengan 1, kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsinya, yaitu di sini fx sama dengan x tambah 1 sesuai dari soalnya, ya. Maka f, nah, x-nya sekarang kita ganti 1. Berarti f1, nah, x-nya kita ganti 1 sama dengan x tambah 1. X-nya kita ganti 1, berarti 1 ditambah 1. Nah, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, ini adalah range-nya untuk yang pertama. Ya. Yang kedua, anggota yang kedua yaitu angka 2. Berarti X sama dengan 2. Kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsinya, yaitu fx sama dengan x tambah 1 sesuai dari soal, ya. Maka di sini fx-nya sekarang diganti 2. Maka f2 sama dengan, nah, x-nya diganti 2 sekarang, berarti 2 ditambah 1. Berarti di sini hasilnya 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, ini range yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, nah, angka 3, ya. Nah, di sini x sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke dalam fx-nya dari soalnya, ya. Itu adalah x tambah 1. X ditambah 1. Maka f, x-nya kita ganti 3 sama dengan 3 ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi kita peroleh di sini range-nya ada 3. Yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 3, yang ketiga adalah 4. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis range-nya tadi 2, 3, 4.
ketemu 2, 3, dan 4. Nah, itu untuk mencari range. Nah, selanjutnya udah ketemu semua ya, domain, kodomain, dan range. Perintah A yang A sudah terjawab. Yang diminta domain, kodomain, dan range. Sekarang bagian B, buatlah himpunan pasangan terurutnya. Nah, himpunan pasangan terurut, atau kita kemarin mengenalnya dengan himpunan pasangan berurutan ya, sama aja ya. Nah, di sini bagian B-nya untuk himpunan pasangan berurutannya. Nah, kita peroleh saja dari hasil perhitungan kita tadi ya. Jadi memasukkan domain, anggota domain ke dalam fungsi anggota domain, anggota domain. Nah, pasangannya itu dengan range-nya. Nah, jadi di sini bisa kita tulis himpunan pasangan berurutan itu adalah yang pertama ya, sama dengan kurung kurawal yang pertama. Kalau kita masukkan domainnya 1, hasilnya 2, maka pasangan berurutannya 1,2 ya, 1,2. Terus yang kedua, kalau kita masukkan 2, hasilnya 3, berarti himpunan pasangan berurutannya 2,3. Nah, terus yang ketiga, kita masukkan 3, hasilnya 4. Maka pasangan berurutan yang ketiga yaitu 3,4. Nah, ini adalah himpunan pasangan terurutnya atau himpunan pasangan berurutannya. Nah, sekarang kita jawab bagian C. Nah, bagian C di sini kita disuruh menggambar grafik fungsi tersebut. Nah, ini karena tidak muat, saya ke ataskan. Saya tambahkan kertasnya di sini. Nah, sekarang kita jawab bagian C. Bagian C-nya tadi kita disuruh menggambar grafik fungsinya ya. Jadi dari himpunan pasangan berurutannya di sini bisa kita buat grafik fungsinya. Nah, di sini kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Ya. Untuk yang mendatar itu sumbu X, untuk yang tegak itu sumbu Y. Perpotongan antara X dan Y di sini ada angka 0 ya. Nah, terus untuk X-nya ini dimulai karena di sini angkanya tadi positif semua ya. Nah, berarti langsung saja di sini angka 1, di sini 2, di sini 3, atau bisa dikatakan domainnya di sini ya. Domainnya itu yang mendatar. Nah, kodomainnya yang tegak. Kodomainnya di sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Nah, setelah itu langsung kita buat nih. Kita masukkan ya. Kita masukkan himpunan pasangan berurutannya. Yang pertama 1,2. Nah, masih ingat ya untuk memasukkan koordinatnya ya. Jadi kalau dalam koordinat itu yang pertama yang sebelah kiri itu X, yang sebelah kanan itu Y. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, ketemu Y-nya 2. Nah, ketemunya di sini. Ya, X-nya 1, Y-nya 2, ketemu di sini. Nah, berikutnya 2,3. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Y ya. Nah, berarti di sini X-nya 2, ketemu Y-nya 3. Maka kita tarik garis, ketemu Y-nya 3. Nah, ketemunya di sini. Dan yang ketiga, X-nya di sini 3, Y-nya ketemu 4. Nah, X-nya 3, Y-nya 4. Nah, setelah kita buat koordinatnya, lalu kita garis titik-titik yang telah kita buat tadi ya. Nah, inilah grafik fungsi dari soal inilah grafik fungsi dari contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini untuk contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pada bidang kartesius dengan domain dan kodomainnya
himpunan bilangan real. Jadi dari soalnya dimintanya domain sama kodomainnya itu adalah himpunan bilangan real. Bisa dikatakan himpunan bilangan real itu hampir semua bilangan ya. Baik itu bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau untuk domain dan kodomainnya tidak diketahui, berarti kita langsung aja buat tabel ya. Jadi langkah pertama kita buat dulu tabel untuk membuat grafik fungsi ini ya. Nah, kita buat tabel. Ada 3 baris seperti ini ya. 3 baris. Yang pertama ini kita masukkan nanti untuk nilai X-nya. Yang kedua di sini Fx-nya. Dan yang ketiga di sini pasangan berurutannya. Pasangan berurutan. Nah, di sini kita buat minimal kalau soalnya seperti ini ya. Jadi domain dan kodomainnya himpunan bilangan real ya, khusus untuk bilangan real. Supaya lebih mudah kita buat 6 kolom ya. Satunya yang tadi ya, definisinya X, Fx sama pasangan berurutan. Sisanya berarti tinggal kita buat 5 lagi nih. 1 2 3 4. Nah, 1 kolom lagi ya. 5. Jadi ada 5 kolom kosong, 6 plus identitasnya atau keterangannya. Nah, untuk nilai X-nya sendiri karena di sini dimintanya bilangan real. Nah, usahakan kita ngambil contohnya harus adil ya. Jadi ada bilangan positif, negatif, dan juga 0 kalau bisa ya. Jadi ini bisa kita tulis karena di sini ada 5, yang tengah-tengahnya ini 0. Yang sebelah kanan ini usahakan bilangan positif, bisa berapa aja ya, bebas. Kalau saya di sini pakainya angka yang terkecil aja, yaitu angka 1 dan 2. Kalau kalian menggunakan angka lain ya silahkan, misalkan di sini angka 5, angka 7 ya silahkan ya. Kalau saya 1, 2 aja. Nah, sebelah kirinya itu bilangan negatif. Yang kecil aja saya ambil. Di sini -1 sama -2. Nah, jadi khusus untuk bilangan real angkanya seperti ini aja supaya lebih mudah atau memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, selanjutnya di sini ada fx nih. Nah, untuk fx ini dikatakan juga sebagai range ya. Jadi harus kita cari dulu satu persatu ya. Sama seperti contoh yang pertama tadi. Nah, angkanya dimasukkan yang mana? Yang nilai X-nya ini dari -2, -1, 0, 1, dan 2 ya. Yang pertama kita masukkan X-nya itu adalah -2. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya di sini adalah fx sama dengan 2x ya, 2x. X-nya sekarang kita ganti -2 nih. Berarti f -2, X-nya diganti -2 ya, sama dengan 2 dikali, nah X-nya di sini diganti -2. Nah, karena min usahakan ditulis dalam bentuk tanda kurung. Nah, 2 dikali -2 hasilnya -4. Nah, di sini bisa kita tulis kalau -2 hasilnya nanti -4. Pasangan berurutannya berarti atas dengan bawah ya. Jadi -2, -4. Ya, itu untuk pasangan berurutannya. Nah, ini baru -2 ya. Sekarang kita cari -1. Jadi X sama dengan -1 kita masukkan ke dalam fx-nya dari soal ya. Fx-nya sama dengan 2x. Nah, sekarang kita ganti X-nya itu -1. Maka F -1 sama dengan 2 dikali X-nya diganti -1 ya. Karena di sini min tulis dalam tanda kurung. -1. Maka 2 kali -1 itu hasilnya -2. Nah, -2 kita letakkan di sini. -2. Pasangan berurutannya atas koma bawah -1, -2. Ya. Selanjutnya nilai X yang ketiga yaitu 0. X sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam fx sama dengan 2x sesuai dengan soalnya ya.
F, X-nya sekarang diganti 0, berarti F0 sama dengan 2 dikali 2X itu 2 kali X ya. X-nya diganti 0, berarti 2 dikali 0. Maka hasilnya 2 dikali 0 hasilnya 0. Nah, di sini untuk 0 hasilnya juga 0, maka pasangan berurutannya 0,0. Selanjutnya 1 ya. X sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam Fx-nya sama dengan 2X. Masih sama ya, 2X. F, X-nya diganti 1, berarti F1 ya. Sama dengan 2 dikali 1, karena X-nya diganti 1. Sama dengan 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, 2 kita letakkan di sini, ini 2. Jadi pasangan berurutannya 1,2. Yang terakhir, X sama dengan 2 ya. 2 kita masukkan ke dalam Fx sama dengan 2X. Ya. Maka F, X-nya diganti 2 ya. 2 sama dengan 2 dikali 2, karena X-nya diganti 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Maka kalau X-nya 2, Fx-nya ketemu 4. Pasangan berurutannya 2,4. Nah, tinggal kita gambar grafik fungsinya ya. Nah, karena nggak muat, saya ke ataskan lagi di sini. Nah, di sini kita harus melihat pasangan berurutannya juga di sini ya. Nah, gini aja. Sekarang tinggal kita gambar grafik fungsinya. Tambahkan lagi di sini. Nah, untuk grafik fungsinya kita ambil dari pasangan berurutannya ya. Nah, di situ ada bilangan negatif, X-nya ada bilangan negatif, ada bilangan positif, ada 0. Fx-nya, Fx ini senilai juga dengan Y ya. Kalau dalam koordinat kartesius, ini senilai dengan Y. Maka Y-nya juga sama, ada negatif, ada positif. Ya. Jadi di sini langsung kita buat aja grafiknya. Ya, Y-nya Fx atau Y-nya itu sampai 4 nih ya. Nah, ini Y ya yang tegak ya. 4, 3, 2, 1. Nah, kita kira-kira saja sendiri ya. Nah, ke bawahnya juga 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 1, 2, positifnya hanya 2 ya. Nah, kita tambahkan 1 aja. Jadi 3, 1, 2, 3. Nah, boleh dipanain semua juga nggak apa-apa ya. Yang mendatar itu sumbu X. Nah, untuk pertengahan di sini ini koordinat 0 ya, 0,0. Yang X itu sebelah kanan positif, 1, 2, 3. Yang sebelah kiri negatif, min 1, min 2, min 3. Kalau Y yang atas positif, 1, 2, 3, 4. Yang bawah negatif, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kita masukkan pasangan berurutannya. Yang pertama di sini min 2, min 4. Berarti X-nya di sini min 2, Y-nya min 4 ya. Nah, X-nya min 2 di sini, Y-nya min 4 di sini. Oh, ketemu di bawah. Nah, ya. Selanjutnya min 1, min 2. Berarti X-nya itu min 1, Y-nya itu min 2. X-nya min 1 di sini, Y-nya min 2 di sini. Oh, ketemu juga di bawah ini. Ya, ketemu di bawah. Terus pasangan berurutan yang ketiga di sini 0,0 ya. X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, 0,0 itu ketemunya di tengah ya. Nah, pusat koordinat namanya ya. 0,0. Nah, selanjutnya yang ketiga yang keempat ya. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya di sini 1 di sini, Y-nya 2 di sini. Oh, berarti ketemu di sini. Nah, terus
Terus yang terakhir, X-nya 2, Y-nya 4. X-nya di sini 2, Y-nya di sini 4. Nah, ketemu di atas. Nah, dari titik-titik ini tinggal kita garis saja ya. Tapi karena tadi soalnya itu adalah domain dan kodomainnya bilangan real, jadi tidak hanya kita menggabungkan titik, tapi kita lanjutkan garisnya. Kalau nanti soalnya tidak ada tambahan domain dan kodomain bilangan real, garisnya seperti ini aja. Tapi kalau ada tambahan domain dan kodomainnya adalah himpunan bilangan real, atau mungkin nanti bilangan bulat, itu nanti garisnya harus kita lebihkan. Karena di sini kita hanya menggunakan perkiraan beberapa angka saja, jadi tidak semua angka. Jadi ini kita tambahkan garisnya, ini juga kita tambahkan garisnya. Tapi kalau seperti contoh soal nomor 1, tidak perlu kita tambahkan garisnya ya, jadi hanya menggabungkan titik ke titik saja. Tapi kalau dari soalnya ada tambahan domain dan kodomainnya himpunan bilangan real atau bulat, itu harus kita tambahkan garisnya. Nah, begitulah penjelasan beberapa contoh yang berkaitan dengan grafik fungsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.